Oktober 2024 dari setiap Pancasila. Di setiap langkah yang kita tempuh, ada jiwa yang selalu menyatu. Pancasila lambang suci menyatukan kita dalam harmoni. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengukir masa depan negeri. Bapak Hendrik Mamboran dari SKU Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hebat! Menuju Wondama, sehat! Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari SKU Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak kam 2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hebat! Menuju Wondama, sehat, pintar, hebat. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kita semua sebagai pendukung dan simpatisan dari Hemat. Saya mau kasih tahu bahwa secara tidak langsung kami berjuang untuk banyak orang. Firman bilang mereka menabur dengan tangis dan air mata. Tapi hari ini dan seterusnya kita semua akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Ya, ya. Sudah kenal, kenapa harus mau ke tempat lain lagi? Tidak mungkin kita akan berubah situasi pemerintahan yang ada dalam waktu yang singkat. Bapak berdua ini hanya baru kerja 2 tahun 7 bulan. Tapi apa yang mereka buat itu sudah kelihatan. Kalau ada yang bilang mereka belum membangun, mungkin mereka tidak lihat dengan mata hati, tapi mereka melihat dengan hati yang emosi. Seperti apa yang disampaikan. Hemat ini memberikan edukasi yang baik bagi kita, supaya kita pandai politik secara baik.
Jadi kita tidak sebarang-sebarang bicara di pinggir jalan. Kita kampanye menjatuhkan orang lain. Sebab kita kalau kampanye bicara orang lain, hari ini bicara di sini sebentar tersiap sampai di Kabupaten Teluk Undama yang kecil ini. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa tadi disampaikan bahwa bapak-bapak ibu sudah ada yang mengenal atau tidak mengenal Bapak Mambur dengan Bapak Petui. Tapi ternyata semua sudah mengenal. Kalau saya tidak salah, Bapak Andi ini mungkin distrik di sini pernah. Berarti 100% ya? 100%. Di sini, dan pasti masyarakat semua sudah tahu. Pada waktu beliau dari distrik di sini, transportasi susah, tidak seperti sekarang di Aisandani ya. Kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju? Coblos nomor? Coblos nomor? Terima kasih. Di Bondama ini ada 2 paslon. Silakan Bapak Ibu mendengar visi misi dari semua paslon yang datang di Aisandani. Dan keputusan itu adalah di tangan Bapak dan Ibu-Ibu sendiri ya. Mana yang terbaik. Tapi kita harus ingat apa yang sudah dibuat oleh Bapak Mambur dan Bapak Andika Petui kurang lebih 2 tahun 6 atau 7 bulan ini sudah sangat kelihatan. Anda ya, Anda ya, hari dia. Oh jangan apa jangan kemana-mana, hanya coblos nomor 2. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, saya tidak pakai calon ya, saya pakai bupati langsung. Karena saya partai pendukung yang lebih eksis untuk Bapak Mambur. Sekalipun 1 kursi, saya tidak pakai prosedur paslon yang sebentar berjalan ini. Saya langsung vonis saja, bupati dan wakil bupati. Nah, tinggal menyesuaikan dalam prosedur demokrasi, khusus di kampung. Bangsa ini tumbuh besar dan itu berjalan dari awal nol, ya. Bapak dulu dari nol jalan. Dan kalau kamu cerita mengenai Kabupaten Bondama mulai diperjuangkan oleh almarhum Bapak Albert Torey, saya yang saya orang pertama yang beliau pakai saya untuk menghadapi 2 bupati pertama ini. Hari ini bersama putuskan dan sampaikan. Lebih mulai jalan dengan Albert Kaita Tutup, 1 kelas dan 1 bangko. Yang saya sudah orangnya. Dan saya kejar kursi dewan sampai kali ketiga bersama dapat karena Tuhan berikan kesempatan. Jadi dalam wilayah pemilihan dapil 2 khusus untuk 8 distrik ini, kemarin saya dapat suara itu hanya 3 distrik saja. Minta maaf, saya sedikit. Ini Yopanggar, Aisandami, Sobel, Warayaru, ada juga di distrik Ron. Jadi distrik Roswar dan distrik Teluk Udar yang memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk saya bisa dapat kursi info. Tunggal hak wilayah kan ada di kampung ini sudah. Dan orang pertama yang buka tempat ini ada ini. Yang konsep pemerintahan ini ada di sebelah kanan sana. Tidak ada yang datang lagi. Ya saya tahu persis birokrasi pemerintahan yang disusun dan dikerjakan oleh Albert Torey almarhum itu saya lebih tahu. Tim 8 ya.
8 yang turun ke Jakarta sana di dalam. Undama ini kalau kamu cerita dia punya sejarah, jadi kabupaten itu macam aneh kayak begitu. 2 distrik saja tidak memenuhi persyaratan untuk jadi kabupaten. Kenapa dan mengapa bisa dia muncul? Karena ini sudah. Dan ada duduk di depan ini. Jadi itu bukan depan supaya masyarakat bisa tahu. Yang saya selalu bicara, kebun ini siapa yang buka? Abe, izin, Bapak Edrik dan Bapak Nikai Katuli. Ya. Sekalipun semuanya nak terus, tapi yang berkorban betul-betul menutup segala persoalan tantangan yang tidak diakui oleh pemerintah pusat, provinsi bahwa Wondama itu tidak bisa jadi kabupaten. Tapi puji Tuhan, karena mereka ini lahir besar di tanah peradaban, jadi pas juga Tuhan juga meridhoi semuanya. Tetap jadi. Dari alam itu mimpi Bapak 2 ini 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi sekalipun cara apapun juga Tuhan sudah ponis 2 sudah besok. Tanggal 27 bulan November 2024 menuju ke 2029. Di bawah dukungan dari Bapak 2 ini. Jadi Bapak 2 ini tinggal dilantik saja besok. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon bupati kita, mohon izin saya sebut nama, Bapak Insinyur Hendrik Mambut dan Bapak Dr. Andus Andarias Kaikatui, dan Bapak Ibu pemilih, masyarakat pemilih distrik Teluk 2 ini, Kabupaten Sanggami, Yogyakarta, dan yang hadir pada siang hari ini, bahwa di distrik Teluk 2 ini ada 2 pemikiran yang muncul di sini. Pemikiran pertama ingin maju, yang kedua adalah ragu-ragu. Saya memulai dari apa yang saya berangkat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ketua PDI. Di dalam pencalonan kepala daerah tahun 2024, partai pengusung Mambor Kayu Katui yang adalah hemat ada 8 partai dan mempunyai 16 anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama. Mari kita berdoa. Di dalam 16 itu di DPR ada 5 DPRD Wondama, ada 5 fraksi. Dan 5 fraksi ini, 3 fraksi diduduki oleh koalisi hemat. Mari kita beri aplaus. 3 koalisi diduduki oleh koalisi hemat. Dan yang satunya pihak sebelah, dan yang satunya adalah dari DPR Otsus. Mereka adalah penyeimbang. Sehingga apapun keputusan tidak bisa ada yang menang dari koalisi hemat. Tidak akan mungkin. Tidak bisa. Sidang pun persetujuan program dan anggaran tidak bisa. Tidak akan ada yang bisa menang. Kami klaim itu karena ini fakta. Bahwa koalisi hemat mempunyai kekuatan politis yang luar biasa. Tidak ada yang bisa ganggu-ganggu. Sehingga dukungan ini menjadi bagian yang sudah dibicarakan secara langsung oleh partai pendukung dengan kedua calon. Untuk setiap program yang direncanakan visi misi dijalankan dan kami akan mengawasi. Bapak berdua akan bekerja meluruskan apa yang mereka sudah rencanakan menjadi visi misi dan kami akan mengawal itu. Sehingga koalisi itu terbangun dan membangun kekuatan politik untuk lebih mendorong, apalagi 2 momen besar yang tadi Bapak Sumai sudah sampaikan, 2025 dan 2027. Itu kami kawal ketat.
Saya pikir ini bagian yang perlu kita renungkan. Mungkin ada yang berpikir Bapak berdua hanya bisa, atau siapapun bupati hanya bisa sekedar suka-suka melakukan program apa yang dia mau. Dia mau bikin suatu hal yang baru, bicara sesuatu perubahan. Saya kasih contoh, tidak spesifik menyebutkan perubahan itu perubahan apa. Kalau saya bilang Bapak Dona bikin perguruan tinggi, secara otomatis ekonomi bergerak. Karena mahasiswa misalnya 100 datang sekolah di Wondama, maka satu bulan satu orang tua kirim 1 juta, berarti ada 100 juta tiap bulan uang masuk di Wondama. Berarti ojek hidup karena mahasiswa butuh ojek, fotokopi hidup karena mahasiswa butuh fotokopi, warung hidup karena mahasiswa butuh makan di warung, dan makan pinang dan seterusnya. Itu yang namanya suatu perubahan yang sistem menggerakkan, bukan bicara doang bikin opini. Salah. Kita bicara itu harus panjang berpikir. Tetapi semua program itu masuk harus melalui saringan filter terakhir ada DPR. Gaspol, Banten ada di depan. Lanjutkan. Tuhan memberkati. Saya dari Partai PAN dan nama saya Sulaiman Karbui. Dan ketua saya dari, mohon maaf, anggota Dewan 2024-2029 dari Dapil 3 atau Dapil Kota. Dan ketua saya adalah Bapak Andreas Kakatui sebagai ketua Partai PAN dan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama. Ya, kalau tadi teman-teman Dewan dan ketua lain sudah katakan itu, saya yang tambahkan sedikit, yaitu Bapak berdua ini bagaikan bis yang nanti lari di jalan tol. Artinya Dewan ini sudah mempersiapkan apa yang tadi Bapak Gayus Bayi Bapak dan teman-teman siap sampaikan. Dewan ini sudah mempersiapkan Bapak berdua. Dari 8 partai, 14 kursi ini sangat luar biasa. Koalisi yang luar biasa, sangat besar. Jadi pasti Bapak Bupati dan Wakil Bupati mempunyai visi misi 2024 sampai dengan 2029 itu bagaikan jalan di jalan tol. Untuk itu tidak ada jalan lain lagi. Hanya yang kita bisa tentukan masa depan Wondama 2024-2029. Hanya kita pilih nomor 2. Hemat nomor 2, tanggal 27 November 2024. Hemat nomor 2. Ya, ini yang teriak ini saya belum dengar suara Yopenggar. Mana suara Yopenggar? Ya, saya minta suara Yopenggar dulu baru nanti Hasan Dami. Hemat! Menuju Wondama! Sehat, pintar, hebat! Kabupaten Teluk Wondama adalah Insinyur Hendrik Mambor yang adalah calon Bupati Kabupaten Teluk Wondama dan juga sekaligus menjadi Bupati Kabupaten Teluk Wondama periode 2024-2029. Bapak Dora, kami Gerindra ini kalau mau bicara kami pemenang pemilu di Kabupaten Teluk Wondama dengan perolehan kursi 4 kursi. Tetapi kami tahu bahwa Kabupaten Wondama ini tidak bisa kami bangun sendiri. Jadi kami butuh teman-teman partai yang koalisi ini untuk membantu kami untuk kita sama-sama bangun Wondama. Dan ke depan dia akan berbuat apa, itu yang Bapak Ibu harus tahu. Sehingga tidak ada keraguan dari Bapak Ibu dorang kakak dorang itu memilih Bapak Mambor dan Bapak Andi. Tidak ada keraguan karena hasil kerjanya kita sudah lihat, yang dia mau kerjakan dia sudah sampaikan. Kira-kira bisa dipaham sampai sini? Paham. Bisa kita menangkan Bapak Mambor, Bapak Andi? Bisa. Hasan Dami dengan Yopenggar bisa jadi satu. Pilih nomor 2? Bisa. Di anggota Dewan, khususnya Dapil 2, saya sendiri di Kidarmawan, Pak Dewan, Nasarani Toteng, terus dari Yopenggar, Hanura, Pak Yunus Sumai. Ya, masyarakat harus kenal kami. Di mana kami berada, masyarakat harus ikut kami. Ya. Karena yang masyarakat ketemu di jalan bisik kami untuk mungkin ada keperluan yang paling kami juga yang dibisik duluan. Apapun aspirasi masyarakat, kami akan tetap perjuangkan. Iya. Saya mau menyampaikan
untuk kita ke depan ini, masyarakat khusus dari Banggar, Asandami dan distrik Teluk Duairi khususnya, kami hanya ingin meminta kepada masyarakat apa yang sudah disampaikan dari Pak Dewan Diki untuk bisa mengikut kami untuk dukung calon kita, Bapak Mambor dan Bapak Andi. Baik simpatisan Hemat maupun yang datang untuk mendengarkan, tidak apa-apa, kita semua sama, kita semua ini saudara, jadi tidak apa-apa. Juga menyampaikan rasa hormat kepada dari kepolisian dan dari Bawaslu atau Panwas yang bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam acara orasi politik kampanye dari tim Hemat. Hormati Bapak, beliau ini tim Duamu dari Provinsi Papua Barat. Bapak calon wakil bupati yang adalah wakil bupati Teluk Kodama, beserta ibu yang saya hormati, Ibu Mambor yang saya kasihi. Harus bilang begitu. Yang seraru kah? Yang seraru kah? Kurang apa? Yang dicintai. Yang kami cintai, ya disuruh jadi saya bicara saja. Itu pasti. Ya, setia mendampingi. Saya menyampaikan rasa terima kasih. Ya, tong tidak bisa, laki-laki manapun tidak bisa ini tanpa istri. Saya mau cerita. Kami kalah pilkada tahun 2015. Kakak ketua panitia, ketua tim ada ya yang saya hormati. Nanti saya selesai baru ketua tim. Ini kami punya ketua tim pemenangan Bapak Dr. Andes P. Industri. Misi. Mungkin beliau nanti menutup pembicaraan kita di siang hari ini. Dari dulu sampai sekarang tetap tidak hilang. Ya, kadang-kadang kalau beliau selaku ketua tim datang bicara dan ini saya bilang, kakak saya masih punya rasa segan karena hormat kepada yang lebih tua, apalagi mantan wakil bupati. Iya. Dan ini budaya yang harus kita jaga turun-temurun. Saya pikir di kalangan masyarakat Rom juga ada bagaimana hormat menghormati, dan saya mengalami itu waktu kecil. Bapak tugas di Rom sebelum Asandami ada. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sebelum masuk ke inti acara saya ingin sampaikan bahwa pertama, Hendrik Mambor dan Andares Kakatu adalah Bupati dan Wakil Bupati definitif sampai nanti 31 Desember 2024. Tetap 23 November otomatis kembali jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Tapi dia masih pegang kewenangan itu. Akan ada itu. Ada itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu dan semua bahwa karakter politik Hemat adalah karakter mendidik, memberikan pendidikan politik yang baik, mengedukasi, sehingga Hemat ada di mana, Hemat tidak sikut siapa, tidak. Hemat ada di mana, bila mari semua dengar saja tidak apa-apa. Bapak Ibu silakan menilai. Kenapa? Kita punya tanggung jawab untuk mendidik rakyat kita, untuk sesuatu hal yang baik ke depan, terutama kita pada generasi muda ini. Saya terharu dengar Bapak semua bilang berulang kali dan kali ini terpilih. Itu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Siapa yang tahu rencana? Tapi hanya Tuhan yang menentukan. Dan kali ini juga waktunya Tuhan. Presiden yang terpilih di Indonesia. Dari partai mana? Siapa calon gubernur Papua Barat? Dari partai mana? Nasdem. Gerindra ada di mana? Gerindra ada di mana? Ada di Hemat. Nasdem ada di mana? Hemat. Ketua Gerindra siapa?
Bupati Teluk Lama. Ketua Gerindra Teluk Lama siapa? Ente Mamo. Presiden siapa? Ketua Nasdem Teluk Lama siapa? Bapak Kurmatani. Gubernur Ketua Nasdem Provinsi siapa? Kalau kita duduk sama-sama, kalau hemat terpilih, kami duduk dengan Prabowo, kami duduk dengan Gubernur. Ada tuh. Itu hemat. Bangun. Itu hemat. Ya, jadi jangan ragu pilih hemat. Karena di dalam hemat ada Gerindra, ada Presiden di pusat. Di dalam hemat ada Nasdem, ada Gubernur, ada Gubernur Remi Kusmana Chan. Lagu apa lagi? Takut buat. Kita akan lakukan. Itulah kekuatan politik yang ketika tadi Bapak Dewan sampaikan. Lagi. Karena hemat 14 kursi. Sisanya bukan hemat. Jadi keputusan politik, baik politik anggaran, politik pembangunan, dan lain-lain ada di hemat. Itu main akan kah? Main akan Bapak, minta. Bukan baru datang, bukan baru ada di sini. Pergumulan Batai Sendami itu dari masih kecamatan ya, masih kecamatan. Ini dana desa sekarang ada ini baru tuh lihat got-got ini ada tembok ini. Kasihan dulu tidak ada dana desa, kami gali pakai pikwel dan cangkul saja. Keliling semua ini. Waktu lomba desa ya Bapak ya. Kamu tinggal. Rakyat hidup, kamu hidup. Dan saya pakai prinsip itu sampai hari ini. Saya bilang untuk saya punya pegawai orang tinggal di sana. Waktu masih pemberdayaan masyarakat saya pakai ulang kata itu. Kamu tinggal, rakyat hidup, kamu hidup. Tuh tinggal kerja sampai kamu mau minta makan di Bapak dorong kayak malu jadi bisa kulkas muda itu yang kita rebus, rebus makan. Bapak sobat karbu yang pergi jaring ikan di apa bakau-bakau di sebelah situ. Ikan oci banyak, itu kurung juga lumayan bawa pulang bakar ikan oci dan kita rebus ikan. 5 tahun tidak cukup, apalagi 3 tahun. Selesai pelantikan, teman-teman, maaf ya untuk teman-teman tim yang dulu dulu kumpul KTP buat kami 2. Dong lihat betul ini tidak cepat ganti pejabat, ya dan lain-lain. Saya bilang, kenapa tidak ganti ini, tidak ganti ini, tidak ganti ini? Saya bilang tidak. Kita perlu waktu untuk melakukan pendekatan konsolidasi semua. Karena kenapa? Kita adalah satu. Anak-anak undang yang duduk jadi mereka sudah mengabdi. Gitu. Pilih dan tidak pilih, tetap kita perhatikan. Baik para pejabat sampai ke rakyat. Itu prinsip pemerintahan hemat. Pilih dan tidak pilih, kecuali yang melawan. Aku melawan umumnya tidak bisa. Tapi kalau mau dengar-dengaran, mari kita jalan sama-sama. Karena pembangunan itu untuk masyarakat. Jadi itu hal yang kami mau lakukan, kami mau sampaikan kepada Bapak yang pertama kali dari intinya bahwa kami ada di sini dari dulu sampai sekarang, tidak kemana-mana, juga pernah tidur bermalam di Aisandami. Kerja, keringat, tenaga, pikiran, keringat jatuh di atas tanah Aisandami. Keringat, tenaga dan pikiran jatuh di sini. Tapi setelah kabupaten, kita berupaya melakukan sesuatu yang bisa menjangkau masyarakat. Sarana, prasarana, infrastruktur. Orang bilang tidak bikin apa-apa, saya bilang Pak, nonton ada bahasa nonton red mata kan. Kami melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bapak Torei 2 periode, Bapak Induri dan Bapak Indubri periode 1 periode. Kami lanjutkan. Karena itu semua sama, kita kerja untuk rakyat. Maka di ruas ini ada 2 segmen yang belum. Dari Rado sampai ke sebelum Mawoi dan dari Warayaru sampai ke sini sebelum ke Panggar. Dan saya sudah rapat dengan Kepala Dinas PU Provinsi. Waktu saya bicara 2 segmen ini, malah dia tambah lagi dari Yopanggar ke Mesan. Saya terima kasih Bapak Kepala Dinas PU.
itu turun dari pesawat, dia bilang, Bapak kami perlu Bapak untuk rapat. Saya bilang, sudah saya berangkat. Kalau itu langsung turun dari pesawat, langsung kita rapat. Jadi dari Makassar saya telepon, tolong siapkan tempat kami rapat yang kepala SPU. Kami rapat di Hotel Lodistone. Saya pergi ke sana terlambat, mereka sudah ada. Sebenarnya rapat itu bicara lapangan Miei. Karena kita sudah bangun batu peradaban, selesai. Pak Gubernur mau bangun tangga naik ke batu inspirasi. Jemaat Asyandami punya semangat yang luar biasa. Kami hanya bantu pertama 300 juta kalau tidak salah ya. Kita bantu 300 juta, hampir jadi. Kita bantu lagi yang kedua 500 juta lagi, sudah siap. Berdoa, Tuhan pilih atau nanti tambah cepatkan supaya cepat peresmian di bulan Desember. Mudah-mudahan ya, berdoa ya. Sekarang ini kami dua hanya cuti saja. Kalau tidak bisa tahun ini, kita resmikan tahun depan. Harus, karena itu komitmen. 16 tahun tidak digunakan. Setiap kali orang tua di sini datang, masyarakat, aparat datang, selalu bicara, Bapak gereja ini bagaimana, gereja ini bagaimana. Bukan bicara, bukan baru pikir-pikir, bukan baru mau bicara, tapi ini fakta. Ini yang pertama dulu kita kerjakan. Kita kerjakan ini dulu. Baru bagiannya kita nanti Tuhan yang kerjakan. Sama dengan gereja ISEI, 11 tahun tinggal. Begitu jadi sudah untuk kerjakan. Sama dengan itu Miri. Ya, itu Miri kami kerjakan. Mulai kerja itu saya pikir uang dari mana ini? APBD tidak terlalu besar, tapi Tuhan berkati. Karena kami mulai kerja langsung dari APBN, dari APBD provinsi bantu kami. Dan tahun ini ada 5 paket pekerjaan dari APBN dan 1 paket pekerjaan dari APBD provinsi. Ya. Jadi saya percaya sekali bahwa kita kerjakan bagiannya Tuhan, bagiannya kita nanti Tuhan yang kerjakan. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu tanggal 27 November pilih nomor 2. Hemat, hemat, 2 periode, hemat lanjutkan, hemat 2 periode, menuju Wondama, sehat, pintar, hemat. Saya ulang ya, hemat, lanjutkan, hemat, menuju Wondama, hebat. Ini jabar kerja ini macam-macam, bisa ke pendidikan, bisa ke ekonomi dan lain-lain segala macam. Ya, di sini ada Ekopin. Tadi saya tanya Bapak siapa? Yang dengan ibu tadi saya berdiri, dingdong balai-balai itu sayur di tungku di belakang jadi. Ada sempat cerita ya. Oh ya Bapak ya. Tadi kita berdiri di dapur dulu. Mereka cerita mereka punya ikan puri. Saya sudah dengar laporan, saya sudah sampaikan. Kalau sepanjang ini drop lewat Manokwari atau drop lewat Nabire, maka pemerintahan berikut kita kirim dari sini pakai nama Asyandami, pakai nama Wondama. Label Wondama, label Asyandami. Kita kirim dari sini. Karena kemarin ya, kemarin lewat Nabire dan Manokwari ya. Maka kemarin saya sudah dengar laporan. Sebenarnya saya ingin mengunjungi tapi sibuk sampai terus masuk pilkada, jadi itu juga jaga-jaga langkah ini. Bapak Bawaslu perhatikan kita loh, jadi kami tidak mau jalan. Tetapi itu hal yang kami sudah bicarakan sebelum itu, bahwa ke depan kita backup, kita dukung supaya produk dari Wondama keluar pakai nama Asyandami. Sepakatkah tidak? Sepakatkah tidak? Ya, saya bilang jangan pikir yang besar, yang kecil yang penting bermanfaat kepada masyarakat. Akan kami lakukan, ya. Bapak Ketua Tim Relawan sudah laporkan jauh hari sebelum itu. Ya. Ini juga bukan cuma untuk anak Papua, bukan cuma untuk anak Wondama. Saudara-saudara kita yang Nusantara juga ada sekolah di situ. Waktu mereka datang ke rumah bicara, saya bilang coba anak Wondama angkat tangan. Yang Wondama angkat tangan, yang Papua angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Sebelah ini dari mana? Ada yang dari sini. Terima kasih, kamu sudah bergabung sekolah di sekolah ini. Kenapa kita harus rintis dulu, kerjasama dengan UNIPA dulu? Banyak tawaran dari perguruan tinggi lain, tapi saya bilang UNIPA saja. Kenapa? Supaya dong tidak perlu naik pesawat dari luar lagi, datang ke Manokwari baru naik kapal lagi. Tapi dong dari Amban turun ke bawah naik kapal, langsung datang kemari. Dan dorang baru pulang mengajar.
2 hari lalu mereka baru pulang mengajar 30 orang anak Wondama yang 30 orang yang betul-betul anak Wondama. Baru pulang mengajar 2 hari lalu. Baru lapor bahwa kami pulang dan kami akan kembali lagi. Mereka mengajak lagi, Bapak bisakah kita buka untuk S2? Yang S1, S2. Saya bilang, kami dua terpilih kembali, kami dua lakukan itu. Ini dalam rangka bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik. Kenapa saya berjuang, saya dan Pak Wakil kami dua berjuang supaya ada cikal bakal perguruan tinggi di Wondama, karena ekonomi masyarakat belum terlalu kuat. Saya rasa itu karena saya punya bapak meninggal, mama terima gaji janda, itu hanya 300.000 rupiah. Saya sekolah di luar, setengah mati. Jadi kalau anak-anak belum pergi sekolah di luar, pasti orang tua pikir anak ini hari ini dia makan apa, bagaimana dia ke sekolah dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kita mesti rintis. Tadi setelah saya mendengar semua yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak, ya, sebagian yang akan kami sampaikan merupakan usulan sudah disampaikan oleh Bapak calon bupati yang saya lihat di beberapa kampung dari distrik Teluk 2 ini, terutama Kampung Sandami dan Kampung Yupanggar yang menyangkut PKK. Di sini kami sangat membutuhkan bimbingan untuk meningkatkan PKK bagi semua ibu-ibu di distrik Teluk 2 ini. Bapak Hendrik Mamboran dari Askayu Katui, jilid 2 lanjutkan kakak Kambua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat.